Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bagaimana kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu adalah menjadi tugas kita, bahwa ketakwaan tidak hanya dengan perkataan, tapi salah satu bentuk ketakwaan kita adalah berittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengikuti atau berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia. Betapa tidak, saking mulianya Rasulullah SAW, kemudian sampai turun ayat Al-Ahzab ayat ke-56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahwa sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ayat itu bermakna Allah Subhanahu wa taala memberkahi Nabi Muhammad SAW, sementara para malaikat senantiasa memohon ampunannya. Maka sungguh aneh bila kita kaum muslimin yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau memuliakan beliau dengan tidak mau berittiba atau mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, selain itu Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah SAW dua keistimewaan. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW diberikan amanah atau risalah untuk membawa agama Islam. Agama yang bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita dan memberi peringatan, tapi kebanyakan tidak tahu. Dari surat As-Sabbah ayat ke-28. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Nabi sebelumku diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu riwayat Bukhari. Inilah mengapa segenap umat manusia wajib mengimani kenabian beliau. Mereka wajib memeluk Islam serta meninggalkan agama mereka. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadum min hadhil ummati Yahudi wala Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah dari umat ini baik Yahudi dan Nasrani mendengar tentang aku kemudian dia mati dan tidak mengimani apa saja yang dengan itu aku diutus, kecuali termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan keistimewaan kedua adalah Rasulullah diberikan risalah yang mengandung
rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Imam Tabari menjelaskan terkait ayat ini bahwa rahmat itu berlaku tidak saja bagi kaum muslim tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada pilihan lagi kecuali kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mencintai beliau dalam dua hal, yaitu pribadi beliau, yaitu terkait dengan apapun yang ada di beliau sebagai manusia, juga terkait risalah yang beliau bawa. Karena itu kesempurnaan iman seorang muslim hanya bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsunya pada syariat yang Rasulullah SAW bawa. Beliau bersabda, "Yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u taba'an liman ji'tu bihi." Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Satu ketika Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah pada perang Hunain. Tiba-tiba ada seorang yang menuduh beliau tidak adil. Ya kemudian berkata, "Berbuat adillah wahai Muhammad atau bertakwalah engkau wahai Muhammad." Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, "Wa ma ya'dilu idza lam akun adil. Laqad ji'tu wa hasirtu illam akun adil." Celaka kamu, siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh akan merugi jika aku tidak berbuat adil. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan atau mengandung makna menuduh Nabi Muhammad SAW tidak adil adalah sikap yang lancang, sikap yang tidak patut bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan bahwa segala ucapan dan tindakan Rasulullah SAW adalah wahyu, tidak berasal dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dia ucapkan, dia Muhammad maksudnya, adalah menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak ada lain hanyalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka siapa saja yang menuduh Nabi Muhammad SAW tidak berbuat adil, sama saja dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu kepada beliau tidak adil. Hal ini merupakan cacat besar dalam akidah seorang muslim. Itulah mengapa para sahabat begitu patuhnya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah menyelisih Nabi Muhammad SAW. Mereka taat total pada syariat yang beliau emban. Inama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban kaum mukmin itu jika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah sikap seorang muslim sejati. Inilah sikap yang harusnya kita tunjukkan, yaitu sami'na wa ata'na terhadap perintah dan larangan Allah. Sami'na dan wa ata'na terhadap segala syariat yang Rasul sampaikan. Syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan
yaitu aspek kehidupan pribadi maupun aspek kehidupan bermasyarakat dan juga aspek bernegara. Semoga kita semua bisa memenuhi dan bisa memantaskan diri mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita tidak hanya mengaku-aku bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kita menentang syariat yang beliau bawa. Itu yang dapat saya sampaikan. Afu minkum billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.